Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membedah kisi-kisi soal asesmen sumatif sekolah tahun pelajaran 2022-2023 kelas 6 mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Semoga dengan adanya bedah kisi-kisi ataupun pembahasan soal IPS ini, anak-anak ataupun peserta didik dapat menjawab soal dengan baik dan dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Selamat menyimak ya anak-anak. Kisi-kisi nomor 1. Disajikan tabel, peserta didik dapat menentukan kondisi geografis negara Indonesia. Kita lihat di sini soalnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Di sini ada pernyataan letak geografis Indonesia. Yang pertama, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Ini benar ya, termasuk. Lalu yang kedua, negara Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Betul ya. Lalu yang ketiga, terletak di Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Ini kurang pas ya, karena Indonesia bukan terletak di Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Lalu yang keempat yaitu terletak di antara benua Australia dan benua Eropa. Ini juga kurang pas. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu letak astronomis Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Ini benar ya. Nah, ini yang sudah ada 3 dan 4 ini udah jelas salah ya. Nomor 1 salah. Yang B juga salah, ada 4-nya ya. Lalu yang C juga salah, ada 3-nya ya. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang D, yaitu 1, 2, dan 5. Kisi-kisi nomor 2. Disajikan gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi asal suku bangsa yang mendiami pulau besar di Indonesia secara tepat. Kita lihat di sini ya. Sini ada Pulau Papua ya. Suku dari pulau ini adalah ya, kita lihat di sini yang A Batak kan ya. Batak ini ada di Sumatera ya. Madura juga salah ya. Lalu yang C Asmat, ini kita tandai dulu. Yang B Flores juga bukan. Jadi yang paling tepat adalah yang C, yaitu suku Asmat untuk menempati pulau di Papua ini ya. Selanjutnya di sini juga Bapak lampirkan ya suku-suku, penyebaran suku-suku di Indonesia ya, bisa buat belajar kalian. Semoga nanti ada yang keluar pada saat ujian asesmen sumatif sekolah. Kisi-kisi nomor 3. Disajikan peta Indonesia, peserta didik dapat mengidentifikasi letak geografis Indonesia dengan tepat. Di sini ada peta Indonesia. Kita lihat di sini soalnya. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu yang pertama ataupun yang A, Samudra Pasifik dan Samudra Antartika. Salah ya, kurang pas ya. Yang B, Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Salah ya, kurang pas. Ya, yang C Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, ini benar ya. Lalu yang D Samudra Hindia dan Samudra Antartika, ini salah. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang D atau mohon maaf yang C, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kisi-kisi nomor 4. Disajikan pernyataan, peserta didik mampu mengidentifikasi manfaat letak strategis Indonesia. Kita lihat di sini soalnya. Letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Sehingga posisi Indonesia menjadikan sangat strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan dunia. Manfaat positif yang dimiliki Indonesia sesuai dengan pernyataan tersebut adalah ya, kata kuncinya adalah letak geografis ya. Lihat yang A, terdapat banyak gunung api sehingga tanah subur dan mengandung mineral. Kita tandai dulu.
jalur perdagangan antara benua Asia dan benua Australia. Ini kita tanda ini ya. Yang C, banyak lahan untuk industri ya, dari penanaman modal dalam negeri dan modal asing. Ini kurang pas ya. Lalu yang D, melimpahnya hasil laut yang bisa diekspor ke luar negeri. Ini juga kurang pas ya. Kata kuncinya di sini yaitu letak strategis bidang pelayaran perdagangan dunia ya. Jadi yang paling tepat adalah yang B, yaitu jalur perdagangan antara benua Asia dan benua Australia. Kisi-kisi nomor 5 yaitu disajikan gambar hewan, peserta didik dapat menentukan habitat fauna tersebut dengan benar. Ya, kita lihat di sini, perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada hewan gajah ya. Gajah ini habitatnya ya adalah yang A, di gurun. Di gurun ini bukan ya, gurun ini biasanya onta ya. Lalu yang B, di laut. Laut ini biasanya ikan ya. Lalu yang C, nah ini paling tepat yang C ya, karena kalau yang D ini rawa, ini adalah biasanya buaya ataupun lain hewan lainnya ya. Jadi paling tepat adalah jawaban yang C, yaitu hutan. Kisi-kisi nomor 6, disajikan tabel, peserta didik dapat menganalisis fauna yang dilindungi wilayah Indonesia bagian barat. Kita lihat di sini soalnya. Untuk melindungi hewan langka dari kepunahan, maka pemerintah membuat suaka marga satwa di beberapa daerah di Indonesia. Jenis hewan yang dilindungi di wilayah Indonesia bagian barat diantaranya yang A, orang utan, babi utan, dan kerbau. Ini salah ya, karena kerbau ini bukan hewan yang dilindungi ya. Lalu yang B, badak bercula 1, orang utan, dan kuda. Ini juga salah yang B, karena kuda juga bukan hewan yang dilindungi. Lalu yang C, harimau Sumatera, gajah, badak bercula 1. Ini kita tanya dulu ini ya. Lalu yang D, banteng, burung merak, dan kerbau. Nah ini kerbau bukan hewan yang dilindungi, jadi D juga salah. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang C ya, harimau Sumatera, gajah, badak bercula 1. Kisi-kisi nomor 7, disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik Indonesia sebagai negara agraris ataupun negara maritim secara tepat ya. Perlu diketahui dahulu bahwa agraris ini adalah negara ya, negara pertanian ya. Lalu kalau maritim ini adalah negara kelautan ya. Nah, kita baca soalnya. Mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara, ya kalau kata kuncinya petani ya. Kalau petani ini berarti negara ya yang D, agraris ya. Ini salah, terkaya, kepulauan, dan maritim juga bukan tepat jawabannya ya. Jadi yang paling tepat adalah yang D, negara agraris. Kisi-kisi nomor 8, disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan kegiatan ekonomi dalam gambar dengan benar. Kita lihat di sini ya, ada gambar pohon kelapa ya, ada juga lautnya ya. Lihat di sini, kegiatan ekonomi yang sesuai dengan gambar tersebut adalah petani. Yang A, bukan ya, petani ini adalah di dataran rendah ya. Lalu nelayan. Nah, ini kita tanya dulu nelayan, buruh juga di dataran rendah ya, peternak juga di dataran rendah. Jadi paling tepat jawabannya adalah yang B, yaitu kegiatan ekonomi yang sesuai pada gambar tersebut adalah nelayan. Kisi-kisi nomor 9, disajikan sebuah ilustrasi, peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik Indonesia sebagai negara agraris atau maritim secara tepat. Ini sama seperti yang tadi ya. Kalau agraris ini berkaitan sama pertanian, kalau maritim ini berkaitan sama kelautan. Kita lihat soalnya di sini, berdasarkan letak geografisnya, negara Indonesia memiliki laut yang sangat luas yang merupakan negara dengan sebutan ya, yaitu maritim. Agraris bukan ya, kepulauan juga kurang tepat, terkaya juga kurang pas. Jadi paling tepat adalah yang C, maritim. Kisi-kisi nomor 10,
Disajikan gambar dataran rendah, peserta didik dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi di wilayah tersebut dengan benar. Perhatikan gambar. Di sini ada gambar pabrik-pabrik ya. Gambar pabrik-pabrik ya. Kita lihat soalnya di sini kegiatan ekonomi yang sesuai dengan gambar tersebut adalah ya yang A petani, kurang pas ya. Karena sini adalah gambarnya gambar pabrik-pabrik. Yang B nelayan. Nelayan ini ada di laut ya. Yang C buruh, yang D peternak. Jadi paling tepat adalah yang C, yaitu buruh. Kisi-kisi nomor 11, disajikan gambar penebangan hutan. Peserta didik dapat menentukan dampak negatif dari gambar tersebut dengan tepat. Kita lihat di sini ada gambar orang sedang menebang pohon di hutan. Kita lihat soalnya, dampak negatif sesuai gambar di atas yaitu dapat mengganggu air karena yang A meningkatkan curah hujan. Kurang pas ya, penebangan pohon ini bukan meningkatkan curah hujan. Yang B mengurangi kemampuan tanah menyerap air, ini kita tandai dulu ya. Yang C meningkatkan jumlah uap air, ini kurang pas. Yang D mempercepat peresapan air ke dalam tanah, ini juga kurang pas. Jadi paling tepat jawabannya adalah yang B, yaitu mengurangi kemampuan tanah menyerap air. Kisi-kisi nomor 12, disajikan beberapa pernyataan. Peserta didik dapat mengidentifikasi tujuan bangsa Eropa ke Indonesia secara tepat. Kita lihat di sini soalnya, tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama, memberikan bantuan pendidikan kepada rakyat Indonesia. Kurang pas ya, yang nomor 1 ya. Nah, ini kalau udah nomor 1 berarti yang A salah. Menguasai rempah-rempah langsung dari sumbernya. Ini pas ya, nomor 2 ya. Lalu yang ketiga, membantu Indonesia dalam urusan politik, ini juga salah ya. Berarti yang C udah jelas salah ya. Nah, otomatis yang B juga ada 3-nya berarti juga salah ya. Kalau ada 3-nya berarti salah karena di sini membantu Indonesia dalam urusan politik. Lalu yang keempat yaitu menguasai daerah strategis baik dalam perdagangan maupun militer. Ini benar. Jadi jawaban paling tepat adalah yang D, yaitu 2 dan 4. Ya, tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia yaitu menguasai rempah-rempah langsung dari sumbernya. Lalu yang selanjutnya yaitu menguasai daerah strategis baik dalam perdagangan maupun militer. Kisi-kisi nomor 13, disajikan gambar tokoh pahlawan. Peserta didik dapat menjodohkan antara nama pahlawan dan bentuk perlawanannya dengan benar. Kita lihat di sini soalnya. Perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama ada Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ini bentuk perlawanannya yaitu perang gerilya. Lalu Sultan Hasanuddin bentuk perlawanannya yaitu perang 2 hari dengan pasukan Belanda ya. Lalu yang ketiga itu ada Patimura, bentuk perlawanannya yaitu melawan rakyat Maluku ya, diawali dengan membakar perahu di pos Porto ya. Nah, kita lihat di sini yang A 1C, 1B ya, yang A salah. Nah, lalu yang B yaitu 2C betul sama 3A. Nah, ini kita tandai dulu ya karena udah sesuai kita jodohkan. Lalu yang C 3B ya, 3B ini salah ya. Lalu yang D 2A ya, ini juga kurang pas. Jadi paling tepat jawabannya adalah yang B, 2C dan 3A. Kisi-kisi nomor 14, disajikan ilustrasi. Peserta didik dapat menentukan organisasi pergerakan nasional beserta tokohnya. Lihat di sini soalnya, organisasi atau partai politik pertama di Hindia Belanda yang bersifat non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda, yang berdiri pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai ya. Nama organisasi dan salah satu tokohnya adalah ya, yang pertama ataupun yang A adalah Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara, ini kurang pas ya. Lalu yang B yaitu Koperasi oleh Muhammad Hatta, juga kurang pas ya. Lalu yang C Indisparti oleh Cipto Mangunkusumo, ini kita tandai dulu. Yang D Budi Utomo dan oleh Dr. Sutomo, ini juga kurang pas ya. Jadi paling tepat jawabannya yaitu yang C ya, Indisparti oleh Cipto Mangunkusumo.
Kisi-kisi nomor 15 disajikan pernyataan usulan dasar negara dari berbagai tokoh. Peserta didik dapat menentukan usulan dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno dengan tepat ya. Kita lihat di sini, perhatikan pernyataan berikut ini ya. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Ini merupakan termasuk usulan dasar negara dari Soekarno ya. Kita lihat sini. Lalu yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Ini juga merupakan usulan dasar negara ya dari Insinyur Soekarno. Lalu yang ketiga yaitu mufakat atau demokrasi. Ini juga termasuk ya. Lalu yang keempat, paham persatuan. Ini salah ya, kurang pas. Jadi kita lihat kalau ada 4-nya berarti udah kurang pas ya. Lalu yang selanjutnya, perhubungan negara dan agama. Ini juga bukan usulan dari Soekarno ya. Lalu yang keenam, kesejahteraan sosial. Ini termasuk ya. Lalu yang ketujuh, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini juga termasuk. Jadi yang paling pas adalah yang C, 1, 2, 3, 6, 7. Nomor 16, disajikan pernyataan peserta didik mampu mengidentifikasi manfaat letak strategis Indonesia. Kita lihat di sini soalnya, berikut merupakan dampak positif letak geografis Indonesia, yaitu ya, kata kuncinya yaitu letak geografis ya, dampak positif letak geografis Indonesia. Kita lihat di sini, berada pada jalur perdagangan internasional, kita tandai dulu. Berada di wilayah iklim tropis, salah ya, kurang pas. Memiliki 2 musim ya, ini juga kurang pas ya. Memiliki banyak gunung api, ini juga kurang pas ya. Jadi karena ini berkaitan sama letak geografis ya, paling tepat itu jawabannya yang A, berada pada jalur perdagangan internasional. Kisi-kisi nomor 17, disajikan tabel dataran tinggi. Peserta didik dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi di wilayah tersebut dengan benar. Kita lihat sini soalnya, perhatikan tabel ciri-ciri dataran tinggi berikut. Ya, yang pertama di sini ya, terletak di daerah pegunungan, perbukitan atau dekat hulu sungai. Lalu yang kedua, suhu udara cenderung sejuk, air bersih namun memiliki curah hujan sedang hingga rendah. Permukaan tanah tidak rata ya, pemukiman penduduk lebih jarang. Ya, kita lihat soalnya di sini, kegiatan ekonomi yang sesuai dengan tabel ya, maksudnya dengan tabel tersebut adalah yang A, perkebunan. Kita tanda dulu cocok ya, perkebunan. Yang B, nelayan. Ini kurang pas ya karena ada di laut ya. Lalu yang C, buruh ada di dataran rendah. Yang D, peternak ya, peternak juga kurang pas ya. Jadi paling tepat adalah yang A ya. Jadi jawabannya adalah perkebunan. Kisi-kisi nomor 18, disajikan pernyataan usulan dasar negara dari berbagai tokoh. Peserta didik dapat menentukan usulan dasar negara yang disampaikan oleh Soekarno dengan tepat ya. Perumusan Pancasila sebagai berikut. Ya, 1, kebangsaan Indonesia ataupun nasionalisme, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan dan berkebudayaan. Ya. Usulan dari, ini usulan dari Muhammad Hatta kurang pas, Regiman Widyaningrat juga kurang pas, Insinyur Soekarno ya, kita tandai Muhammad Yamin, ini juga kurang pas. Jadi paling tepat adalah yang C, yaitu Insinyur Soekarno. Kisi-kisi nomor 19, disajikan peta negara ASEAN. Peserta didik dapat menentukan nama negara ASEAN yang ditunjukkan dalam peta dengan tepat. Perhatikan gambar berikut ya, di sini ada peta ASEAN. Yang kita soalnya di sini nomor 2 pada peta tersebut menunjukkan negara nomor 2. Nah, ini ya. Ini nomor 2 nih ya. Yang A, Brunei Darussalam, ini kurang pas ya. Brunei ada di sini nih ya. Brunei di nomor 1. Lalu yang B, Malaysia juga kurang pas. Malaysia ada di nomor 4. Filipina, nah ini kita tandai dulu. Lalu yang D, Thailand. Thailand juga kurang pas. Thailand ada di nomor 6 ya. Jadi paling tepat jawabannya adalah yang C, yaitu Filipina.
Kisi-kisi nomor 20. Disajikan 4 pernyataan tentang karakteristik salah satu negara ASEAN yaitu Singapura. Peserta didik dapat menunjukkan 2 pernyataan yang berhubungan dengan negara tersebut dengan tepat. Ya, kita lihat di sini. Yang pertama, sektor perdagangan dan jasa. Yang kedua, menjadi salah satu negara kaya di kawasan Asia Tenggara. Ya, yang ketiga, bandar perdagangan internasional. Yang keempat, negara dengan pulau terkecil di ASEAN. Negara yang mempunyai karakteristik yang dimaksud adalah A. Laos, bukan ya. Indonesia juga bukan. Yang Malaysia juga bukan. Yang C. Singapura. Jadi paling tepat adalah Singapura. Kisi-kisi nomor 21. Peserta didik dapat menentukan negara anggota ASEAN penghasil beras terbesar di Asia dengan benar. Kita lihat di sini soalnya, negara anggota ASEAN sebagai lumbung padi Asia adalah, ya, yang pertama Laos, bukan ya. Yang kedua juga Vietnam, salah. Yang ketiga Thailand, Filipina. Jadi paling tepat adalah yang Thailand, ya. Kisi-kisi nomor 22. Peserta didik dapat menentukan salah satu persamaan karakteristik geografis negara-negara ASEAN yang tepat. Kita lihat di sini soalnya, persamaan karakteristik geografis negara Indonesia dengan Filipina adalah yang A, negara terpadat penduduknya, ya. Kurang pas ya, di sini kata kuncinya adalah karakteristik geografis negara Indonesia dengan Filipina. Negara pengekspor emas juga kurang pas. Negara kepulauan, negara industri. Jadi paling tepat adalah yang C, negara kepulauan. Kisi-kisi nomor 23. Peserta didik dapat menentukan salah satu ciri masyarakat modern dengan benar. Yang pertama, memiliki sikap terbuka untuk perubahan, ya. Benar ya. Ini ciri-ciri masyarakat modern. Berorientasi pada masa depan, benar, ya. Percaya pada iptek, ya, benar, ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek itu ya. Lalu yang keempat, cinta tanah air. Ini bukan ya, ini bukan merupakan salah satu ciri masyarakat modern. Pernyataan di atas yang merupakan ciri-ciri masyarakat modern yang benar adalah, ya, berarti sudah tepat. Jawabannya adalah 1, 2, 3, ya. Ini jawabannya ya. Ini yang bawah-bawahnya salah. Kisi-kisi nomor 24. Disajikan deskripsi tentang Gareth Augustus Morgan. Peserta didik dapat menentukan nama alat yang ditemukan oleh tokoh tersebut dengan benar. Kita lihat di sini soalnya, ya. Gareth Augustus Morgan adalah seorang penemu dan pengusaha Afrika Amerika serta seorang pemimpin politik yang berpengaruh. Penemuan Morgan yang paling terkenal adalah yang A, penemu komputer, ya. Penemu komputer ini adalah Charles Babbage, ya. Lalu yang B, jadi ini yang A salah ya. A salah. Lalu yang B, penemu listrik, ya. Penemu listrik ini adalah Michael Faraday. Ya, ini juga kurang pas ya. Yang C, penemu lampu pijar, ya. Penemu lampu pijar ini adalah Thomas Alva Edison. Ini juga kurang pas ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, ya, yaitu penemu lampu lalu lintas, yaitu Gareth Augustus Morgan. Kisi-kisi nomor 25. Disajikan ilustrasi. Peserta didik dapat menjelaskan dampak positif penemuan alat transportasi modern pada bidang ekonomi secara tepat. Kita lihat sini soalnya, transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan merupakan urat nadi dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi harus ditunjang dengan pengembangan sistem transportasi yang baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Ya, kita lihat di sini soalnya, dampak positif transportasi modern di bidang ekonomi adalah yang A, dapat menjangkau tempat yang jauh, ya. Kita tandai dulu ya. Yang B, memudahkan distribusi barang hasil produksi. Ini berkaitan sama ekonomi ya. Ini benar ya. Tingginya, yang C, tingginya kecepatan lalu lintas, kurang pas. Yang D, mempermudah dan mempercepat perjalanan ya. Ini enggak ada kaitannya sama ekonomi ya. Yang A, dapat menjangkau tempat yang jauh, ini juga kurang pas, tidak ada kaitannya sama di bidang ekonomi ya. Karena kata kuncinya di sini adalah dampak positif transportasi modern di bidang ekonomi. Jadi jawaban paling tepat adalah yang B, memudahkan distribusi barang hasil produksi.
Kisi-kisi nomor 26 disajikan deskripsi tentang modernisasi. Peserta didik dapat menjelaskan dampak negatif modernisasi bagi masyarakat dengan benar. Kita lihat di sini soalnya, penggunaan handphone sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat bebas menggunakan handphone kapan saja dan di mana saja. Kebebasan berkomunikasi dengan menggunakan internet harus disikapi dengan bijaksana dan selektif. Kita lihat di sini soalnya, dampak negatif dari modernisasi adalah kita kata kuncinya adalah dampak negatif modernisasi ya. Yang pertama, pemesan makanan bisa dilakukan dengan fasilitas transportasi online. Ini kurang pas ya, ini bukan dampak negatif ya. Yang B, memudahkan berkomunikasi ya, ini juga kurang pas ya, ini adalah dampak positif yang A dan B ya. Yang C, kurangnya interaksi sosial di kehidupan nyata. Nah, ini kurang, ini juga ini pas ini ya. Kita lihat yang D, mengirim pesan atau surat menyurat melalui email. Ini kurang pas, ini adalah dampak positif. Jadi paling tepat adalah jawaban yang C ya, yaitu kurangnya interaksi sosial di kehidupan nyata. Ini adalah dampak negatif dari modernisasi. Kisi-kisi nomor 27 disajikan deskripsi ASEAN. Peserta didik dapat menentukan nama tokoh dari Indonesia yang berperan dalam berdirinya ASEAN dengan tepat. Kita baca di sini soalnya, ASEAN yaitu suatu perserikatan yang semula beranggotakan 5 negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, dan Thailand. Saat ini anggotanya bertambah dengan Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Vietnam, dan Laos ya. Nah di sini soalnya, pendiri ASEAN yang berasal dari Indonesia adalah yang A, itu S. Raja Ratnam ya. Ini adalah pendiri dari Singapura, jadi salah ya, yang A ya. Lalu yang B yaitu Narciso Ramos, ini adalah pendiri dari Filipina, ini kurang pas ya. Yang C yaitu Tanat Koman dari Thailand, ini juga kurang pas ya. Jadi paling tepat adalah yang D, pendiri ASEAN dari Indonesia adalah Adam Malik. Kisi-kisi nomor 28, peserta didik dapat menentukan salah satu manfaat MEA bagi Indonesia dengan tepat ya. Salah satu manfaat MEA bagi Indonesia adalah ya, MEA ini adalah masyarakat ya, masyarakat ekonomi ASEAN, enak ya. Lalu jawaban paling tepat adalah yang A, terbukanya lapangan kerja baru, ini kita tandai dulu. Yang B, tenaga kerja dari luar ASEAN akan berkurang, ini salah ya. Yang C, meningkatkan jumlah penduduk secara cepat, juga kurang pas ya. Yang D, terbentuknya pusat keamanan dunia di ASEAN, ini kurang tepat ya. Jawabannya paling tepat adalah yang A, yaitu terbukanya lapangan kerja baru, karena MEA ini adalah berkaitan sama kerjasama di bidang ekonomi ya. Sini ada penjelasannya ya, bahwa MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN, merupakan realisasi pasar bebas di Asia Tenggara yang telah dilakukan secara bertahap mulai KTT ASEAN di Singapura pada tahun 1992. Tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Itu sedikit penjelasan tentang MEA ataupun Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kisi-kisi nomor 29, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari globalisasi dengan tepat. Soalnya kita lihat di sini, suatu proses penyebaran unsur-unsur baru yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronik. Penjelasan tersebut merupakan pengertian dari ya, globalisasi ini merupakan ya, kata kuncinya mendunia. Jadi paling tepat jawabannya adalah yang B, globalisasi. Kisi-kisi nomor 30 disajikan ilustrasi. Peserta didik dapat menganalisis dampak positif dari globalisasi dalam bidang sosial budaya dengan tepat. Kita lihat sini soalnya, pengaruh globalisasi di bidang sosial budaya munculkan berbagai sikap buruk manusia, seperti sikap individualisme, materialisme, dan pola hidup secara konsumtif. Gaya hidup zaman globalisasi mengharuskan manusia untuk bekerja keras agar mendapatkan uang yang cukup untuk bertahan hidup. Kita lihat sini soalnya, dampak positif dari globalisasi sosial budaya adalah yang A,
terjadi eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Ini bukan dampak positif ya, ini adalah dampak negatif. Ini salah ya. Lunturnya nilai budaya asli, ini juga kurang pas ya. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat orang menjadi malas, ini juga dampak negatif, bukan dampak positif. Lalu yang D, kualitas atau tingkat kehidupan menjadi lebih baik ya. Ini jawabannya yang D ya. Kisi-kisi nomor 31. Disajikan 5 pernyataan peserta didik dapat menunjukkan 3 makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dengan benar ya. Lihat di sini ada makna proklamasi ya, kita tandai dulu ya. Puncak perjuangan untuk mengusir penjajah. Ini benar ya, ini merupakan makna proklamasi ya. Lalu yang kedua, sebuah amanat yang saling mendukung intoleransi. Nah, ini intoleransi ini bukan ya. Lalu yang ketiga, penanda lahirnya negara Indonesia dan mengganti hukumnya dari hukum kolonial menjadi hukum nasional. Ini benar ya. Yang keempat, melindungi kekerasan dan diskriminasi kepada rakyat. Ini jelas salah ya. Lalu yang kelima, membentuk pemerintahan yang diakui oleh rakyat dan negara lain sehingga mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Betul ya. Jadi paling tepat jawabannya adalah 1, 3, dan 5 ya. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, yaitu jawabannya yang D, 1, 3, dan 5. Kisi-kisi nomor 32. Disajikan tabel gambar yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan dan perannya. Peserta didik dapat menjodohkan dengan tepat. Kita lihat di sini ada yang A, gambar Sayutu Melik ya. Sayutu Melik ini adalah penulis pengetik teks proklamasi ya. Lalu yang gambar B ada gambar Fatmawati atau Ibu Fatmawati. Ini perannya yaitu untuk menjahit bendera merah putih. Jadi paling tepat jawabannya A1 dan B4. A1 dan B4 adalah yang D ya. Nah, kita sini soalnya peran yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan yang sesuai dengan tokoh tersebut terdapat pada yang D ya. A1 ya, mengetik teks proklamasi, dengan B4 ya, menjahit bendera merah putih. Kisi-kisi nomor 33. Disajikan 6 pernyataan, peserta didik dapat memilih 3 pernyataan yang termasuk upaya pelajar dalam memaknai kemerdekaan dengan benar. Kita lihat di sini ada 6 pernyataan. Lihat soalnya. Upaya pelajar dalam memaknai kemerdekaan ditunjukkan oleh nomor ya. Yang pertama, bangga memakai produk luar negeri. Ini salah ya. Yang jelas kalau udah ada satunya, satu salah, berarti yang A dan B ada jelas salah ya. Lalu bersikap toleransi kepada sesama, benar ya. Lalu yang ketiga, mengikuti upacara bendera karena terpaksa, ini salah ya. Yang ketiga salah ya. Yang keempat, belajar bergiat agar bisa menjadi penerus bangsa yang baik dan hebat ya. Ini juga pas ya. Lalu selanjutnya, melawan para wisatawan asing yang berasal dari Belanda. Ini juga kurang pas ya. Yang kelima ya. Lalu yang keenam, menerima adanya perbedaan seperti perbedaan suku, adat, agama, dan lainnya. Ini benar ya. Ini yang D salah karena ada 3-nya. Jadi paling tepat adalah jawabannya yang C, 2, 4, dan 6. Kisi-kisi nomor 34. Disajikan ilustrasi tentang upaya diplomasi bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Peserta didik dapat menentukan faktor penentu keberhasilan diplomasi tersebut dengan benar. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Perundingan Linggarjati ya. Ini merupakan diplomasi ya untuk mempertahankan kemerdekaan ya. Kalangan Ambarawa ya, ini kurang pas ya, kalangan Ambarawa ya. Yang ketiga, konferensi inter-Indonesia, ini pas ya. Ini merupakan bentuk diplomasi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran di Surabaya, ini juga kurang pas ya. Yang kelima yaitu perundingan Renville ya. Kita lihat sini soalnya bentuk perjuangan diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah, jawabannya paling tepat adalah 1, 3, dan 5, yaitu yang B.
Kisi-kisi nomor 35 disajikan tabel gambar tokoh yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan dan perannya yang peserta didik dapat menjodohkan dengan tepat. Kita lihat di sini ada tokoh ya, Soekarno sama SK Trimurti ya. Kita lihat di sini ya, soalnya peran yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan yang sesuai dengan tokoh tersebut terdapat pada ya. Yang ini kita lihat, kita jodohkan dulu. Pak Soekarno ini adalah membaca teks proklamasi ya, membaca teks proklamasi, berarti A dan 5. Nah, lalu yang B ini SK Trimurti ya, adalah mengibarkan bendera merah putih ya, B3. Jadi paling tepat adalah yang C ya, yaitu A5 dan B3. Selanjutnya kisi-kisi nomor 36, ini kita sudah masuk ke isian ya. Disajikan peta Indonesia, peserta didik dapat mengidentifikasi letak geografis Indonesia dengan tepat ya. Kita lihat di sini, perhatikan peta Indonesia berikut ini. Di sini ada peta Indonesia ya. Nah, soalnya di sini secara geografis letak Indonesia di antara dua samudra, yaitu ya, jawabannya paling tepat adalah yang dua Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya kisi-kisi nomor 37 disajikan peta buta Pulau Jawa, peserta didik dapat menemukan batas geografis Provinsi DKI Jakarta. Ya, kita lihat di sini ya, wilayah Provinsi DKI Jakarta ditunjukkan oleh huruf ya. Di sini ada huruf ya, paling tepat adalah huruf ya, ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi paling tepat jawabannya yang 5 ya, 5 ya. Sini saya jelaskan juga bahwa yang pertama itu ada Jawa Timur, yang kedua ada ini Jawa Tengah ya, yang ketiga di sini ada Yogyakarta, yang keempat ada Jawa Barat, lalu yang kelima DKI Jakarta, yang keenam adalah Banten. Selanjutnya di sini kisi-kisi nomor 38. Peserta didik dapat menyebutkan peran layanan dalam kegiatan pelelangan ikan ya, peran nelayan dalam kegiatan pelelangan ikan. Terus ini soalnya peran nelayan di tempat pelelangan ikan adalah sebagai, dan sini jawabannya adalah sebagai penjual ikan dan tangkapan laut yang didapatkan dari hasil melaut ya. Kita lanjut, selanjutnya kisi-kisi nomor 39 disajikan pernyataan peserta didik dapat menentukan kegiatan ekonomi dalam pernyataan dengan benar. Kita lihat di sini soalnya ya. Setiap hari Raihan membeli makanan di kantin sekolah. Kegiatan yang dilakukan Raihan adalah ya, di sini kegiatan ekonomi, kegiatan konsumsi ya. Selanjutnya, nah ini saya jelaskan juga ya bahwa kegiatan ekonomi ini terdiri atas 3 ya. Yang pertama produksi, distribusi, sama konsumsi. Yang pertama produksi itu adalah proses penciptaan, ada penambahan nilai guna dari barang ataupun jasa. Lalu yang kedua yaitu distribusi, kegiatan pemasaran barang untuk memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa ya. Lalu yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi, kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau secara langsung ataupun langsung habis gitu ya. Selanjutnya kisi-kisi nomor 40 disajikan ilustrasi peserta didik dapat menyebutkan bentuk penjajahan Belanda di Indonesia dengan tepat. Dan ini soalnya kebijakan sistem tanam paksa yang terjadi pada masa penjajahan kolonial Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch ya, 1830 sampai dengan 1833. Sistem tanam paksa ini membawa keuntungan besar di negara Belanda. Sebaliknya, bagi petani di Jawa, sistem ini membuat masyarakat menderita. Waktu dan energi masyarakat terkuras untuk mengurus tanah milik pemerintah kolonial ya. Bentuk tanam paksa pada masa penjajahan Belanda disebut ya, yang tepat adalah jawabannya yang ya, kulturstelsel ya, kulturstelsel ya. Sini saya jelaskan juga bahwa ada 4 bentuk penindasan dari kolonial Belanda, antara lain ialah yang pertama monopoli perdagangan rempah-rempah,
Yang kedua, praktik diskriminasi. Yang ketiga, pelaksanaan sistem tanam paksa. Lalu yang keempat yaitu politik pintu terbuka. Selanjutnya, sisi nomor 41 disajikan gambar patung yang merupakan ciri khas salah satu negara ASEAN. Peserta didik dapat menyebutkan nama negara letak patung tersebut dengan tepat ya. Di sini ada gambar gajah putih ya. Patung tersebut merupakan ciri khas dari negara Thailand. Ya, selanjutnya di sini kita lihat sini ada juga gambar singa ya mengeluarkan air. Ini di negara Singapura ya. Selanjutnya nomor 42 disajikan ilustrasi tentang pertukaran pelajar. Peserta didik dapat menentukan bidang kerjasama yang dilakukan Indonesia sebagai negara ASEAN dengan benar. Kita lihat di sini soalnya Indonesia ikut bekerja sama dengan negara-negara ASEAN. Salah satunya adalah bentuk pertukaran pelajar. Peranan tersebut termasuk kerjasama ASEAN di bidang pendidikan ya jawabannya ya. Jadi pertukaran pelajar itu merupakan kerjasama di bidang pendidikan. Selanjutnya nomor 43 disajikan teks tentang penemuan listrik. Peserta didik dapat menelaah manfaat penemuan listrik bagi kehidupan masyarakat ya. Di sini ada pernyataan ya. Kita lihat di sini soalnya kegiatan manusia setelah ditemukan listrik ya, yaitu kita lihat di sini menanak nasi dengan rice cooker benar ya. Berkomunikasi bisa dilakukan dengan jarak jauh ini juga benar. Kegiatan bekerja bisa dilakukan pada malam hari juga bisa ya. Masyarakat hanya bekerja di siang hari ini salah ya. Ini bukan kegiatan manusia setelah ditemukannya listrik. Yang kelima, belajar penerangannya menggunakan lampu minyak ini juga salah. Pekerjaan menjadi semakin cepat diselesaikan. Ini juga betul ya, kalau ini benar ya. Ini adalah kegiatan manusia setelah ditemukan listrik ya, yaitu jawabannya 1, 2, 3 dan 6. Selanjutnya nomor 44, peserta didik dapat menentukan bidang kerjasama negara ASEAN berdasarkan contoh. Kita lihat di sini soalnya penerapan tarif khusus terhadap barang dan jasa sesama negara ASEAN merupakan bentuk kerjasama di bidang ya. Kita di sini kata kuncinya adalah penerapan tarif khusus ya terhadap barang dan jasa ya. Sini ya, tarif khusus barang dan jawabannya paling tepat adalah bidang ekonomi ya. Selain itu juga ada misalkan kayak kerjasama SEA Games ya. SEA Games ini merupakan kerjasama di bidang sosial budaya. Lalu ada juga kerjasama di bidang ekonomi, contohnya AFTA ataupun MEA ya. Selain itu juga ada kerjasama di bidang kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Selanjutnya di sini nomor 45 disajikan gambar tokoh yang terlibat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan. Peserta didik dapat menentukan nama tokoh ya. Dan sini soalnya sini ada gambar Bu Fatmawati ya. Nama gambar tokoh di samping merupakan penjahit bendera merah putih adalah ya Bu Fatmawati. Selanjutnya nomor 40. Sebentar ya, penjelaskan dulu. Di sini ada tokoh ya, Sayuti Melik ya. Perannya dalam kemerdekaan itu mengetik teks proklamasi. SK Trimurti dan Suhut Sastrokusumo ini mengibarkan bendera merah putih. Fatmawati menjahit bendera merah putih. Lalu Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Ini adalah peran tokoh dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan selanjutnya nomor 46 ya. Ini sudah uraian. Peserta didik dapat menjelaskan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia. Ya, sini soalnya tuliskan 3 upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia. Lihat di sini ada 10 ya upaya ya, tapi yang kita baca hanya 3 saja ya. Yang pertama, mempelajari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Yang kedua, mengikuti organisasi positif. Yang ketiga, memperdalam ilmu agama ya. Ada keempat sampai dengan 10 ya. Ini nanti dipelajari ya. Ini adalah merupakan upaya dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya nomor 47 ya. Disajikan ilustrasi tentang proses pengolahan suatu makanan dari awal hingga akhir. Peserta didik dapat menentukan proses produksi, distribusi dan ekonomi secara tepat ya.
Kita lihat di sini berdasarkan gambar ya, tentukan kegiatan ekonomi pada gambar berikut ya. Di sini kegiatan ekonominya yaitu proses produksi ya, penciptaan penambahan nilai guna dari barang ataupun jasa. Ini tadi ini ya adalah proses penciptaan barang ataupun jasa. Lalu yang selanjutnya yaitu distribusi ya, kegiatan pemasaran barang untuk memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa ya. Lalu yang terakhir yaitu ada konsumsi ya, ini yang biasa sampai di tangan kita ya, yaitu kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis ya. Selanjutnya kisi-kisi nomor 48. Disajikan gambar atau alat komunikasi modern, peserta didik dapat menjelaskan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya alat komunikasi tersebut dengan benar. Ya, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar handphone. Setelah ditemukan alat tersebut, perubahan sosial apa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat? Kita lihat jawabannya di sini adalah perubahan sosial yang terjadi setelah adanya teknologi handphone. Masyarakat dapat berkomunikasi dengan orang yang berbeda wilayah secara cepat. Ya. Selanjutnya nomor 49, peserta didik dapat menjelaskan 3 peran Indonesia di bidang ASEAN dengan benar. Ya, soal di sini jelaskan 3 peran Indonesia di ASEAN. Yang pertama, penggagas lahiran ASEAN. Yang kedua, penyelenggara KTT ASEAN pertama di Bali. Lalu yang ketiga, penggagas pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Kita lanjut nomor 50. Ya, peserta didik dapat memberikan 3 contoh perilaku pelajar dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita lihat di sini soalnya, sebutkan 3 contoh perilaku pelajar ya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Jawabannya yaitu yang pertama, giat belajar, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan gemar membaca. Lalu yang kedua, berusaha menghasilkan prestasi yang membanggakan diri sendiri, keluarga, dan bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan berlatih menciptakan inovasi untuk memajukan bangsa Indonesia. Ya, demikianlah pembahasan soal IPS Asesmen Sumatif Sekolah kelas 6 tahun pelajaran 2022-2023. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.